Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kita minta panduannya untuk kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini, malam yang sangat mulia, malam yang sangat baik, malam di mana tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali majelis kita ini, forum kita ini dengan kita sama-sama berdoa untuk almarhumah Ibu Siti Fatla Dewi binti Ridwan Datuk Fatih yang telah kembali menghadap Allah untuk selamanya. Mudah-mudahan dengan doa kita senantiasa almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan tentunya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama silahkan dibuka surah Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Kita sama-sama kita membacanya. Baik para bapak dan ibu hadirin sekalian, saya lanjutkan pemberian tausiah pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani, kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izah. Cukup buat kita kematian itu adalah sebuah nasihat. Nasihat yang paling termahal adalah nasihat ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita, teman dekat kita dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berziarah ke Baqi, tempat pemakaman umum yang ada di samping Masjid Nabawi, beliau selalu mengucapkan wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita semua pasti akan menyusul. Hari ini kita mendoakan buat atau untuk ibu almarhumah Ibu Siti Fatla Dewi. Kemungkinan esok, lusa, bulan depan atau tahun depan kita yang akan menyusul almarhumah. Oleh karena itu, kematian adalah nasihat yang paling baik buat kita semua. Bagaimana kita bisa menyerap bahwa kita pasti akan mati. Oleh karena itu tidak ada yang tidak mati. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian itu pasti akan datang kepada siapa saja. Dan kematian, kehidupan itu adalah sebuah ujian. Orang hidup pasti ada ujian, orang mati juga pasti ada ujian. Di mana kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, dia pula Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ahsanu amal, supaya kita termasuk orang-orang yang punya amal berkualitas. Para bapak dan ibu sekalian, dalam ayat lain Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad dan mereka, kita semua pasti akan mati. Karena itu di mana saja kamu akan bisa menjumpai kematian. Kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu pasti akan bertemu yang namanya kematian. Hatta atau sampai kamu pun berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 79.
Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena kematian itu sangat dekat dengan kita, dan kematian itu pasti akan datang menjemput kita. Hari ini kita bisa duduk bersama, hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui media Zoom, tapi kita nggak tahu esok apa yang terjadi buat kita. Pasti kita akan menyusul almarhumah. Karena itu pada kesempatan kali ini, apa yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan kematian? Ada 3 hal yang harus kita segerakan. Yang pertama adalah bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, kata Rasulullah, tempatnya berbuat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu tempatnya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sepaling baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak Allah ampuni dosa-dosa kita ketika orang ini bertaubat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu maladan balang. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Karena itu taubat adalah penghapus dosa yang paling jitu. Karena dosa begitu banyak yang kita lakukan. Sebelum pintu taubat ditutup, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum malaikat Israel mendatangi kita, maka bersegeralah dengan bertaubat. Karena kita nggak tahu apakah esok hari kita dijemput atau esok hari kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak segera bertaubat, maka kita akan bisa mati dalam keadaan tidak husnul khotimah atau su'ul khotimah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Bahwa Allah akan menerima taubat hambanya dan Allah juga akan memaafkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan hambanya. Jadi tidak ada kesalahan kita yang tidak dimaafkan oleh Allah, tidak ada kesalahan kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengangkat kedua tangan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dalam satu riwayat beliau bertaubat sebanyak 70 kali. 70 kali. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Rasulullah tidak pernah melanggar perintah Allah. Tetapi Rasulullah selalu bertaubat sehari 70 kali. Dalam satu riwayat lain Rasulullah bertaubat 100 kali setiap hari. Di mana hadisnya dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, di dalam satu hari selalu bertaubat kepadanya 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu pelajarannya buat kita, segeralah bertaubat. Karena belum tentu esok kita masih hidup atau tidak. Karena perbuatan dosa yang setiap hari kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang setiap hari kita kerjakan, sering kita melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bersih, orang yang dilindungi oleh Allah, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Tetapi Rasulullah selalu beristighfar dan bertaubat setiap hari 100 kali. Kita tempatnya yang melakukan dosa, sering sekali dosa kita lakukan. Bukan hanya 100 kali kita bertaubat setiap hari, tetapi yang harus kita lakukan adalah 1000 kali. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Minimal kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, minimal. Atau yang paling panjang lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal itu 100 kali setiap hari yang harus kita baca. Kapan saja silakan. Kalau seandainya kita terasa berat, boleh kita cicil setiap habis sholat 5 waktu 20 kali beristighfar dan bertaubat. Berarti kita sudah 100 kali dengan 5 waktu ketika kita bertemu dengan sholat 5 waktu. Baik, para hadirin, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita segerakan adalah lakukan amal soleh, lakukan amal-amal baik. Selagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan yang kita lakukan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kebaikan yang kita lakukan, kata Allah dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwa kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu pasti menghapus dosa-dosa yang kita punya. Para bapak dan ibu sekalian, oleh karena itu ketika kita meninggal, ketika kita mati, ketika kita kembali menghadap Allah, apa yang harus kita persembahkan ketika kita kembali kepada Allah? Allah itu ketika bertemu kepada hambanya dan dia diterima bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, punya 2 syarat. Dalam surah Al-Kahfi ayat paling terakhir, yaitu ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat 110, di mana kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau atau barang siapa yang mengharapkan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 2. 1, falyamal amalan shalihan. Berlakulah atau beramallah amal-amal yang baik. Lakukanlah amal-amal soleh. Orang-orang yang melakukan amal soleh, inilah orang yang punya harapan besar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah pekerjaan yang baik yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut amal soleh. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Sekecil apapun kita menduakan Allah, sekecil apapun kita sekutukan Allah, seluruh amal soleh sia-sia. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, enggak akan bisa menyebabkan kita diterima bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik atau menyekutukan Allah adalah masalah akidah, masalah kepercayaan. Jadi seluruh amal soleh kita ini akan hilang ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini Allah tegaskan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Siapa saja di antara kamu yang ingin bertemu dengan Allah, lakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita segerakan? Mintalah keselamatan dan husnul khatimah. Ini poin terpenting. Kita ketika mati pengen dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang husnul khatimah. Barangkali sebelum-sebelumnya kita begitu banyak meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiat, melakukan yang dilarang oleh Allah. Tetapi kita minta sama Allah ketika kita mati, kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Rasulullah mengajarkan ada doanya ketika kita ingin selamat. Ya, ingin selamat dunia dan selamat akhirat dan husnul khatimah. Yang pertama doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Perlu dicatat para bapak hadirin sekalian, ini doanya luar biasa. Ya, kata-katanya simple tapi maknanya sangat dalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan agamaku. Agamanya yang kita selamatkan, agama kita.
Kemudian wa'afiatan fil jasad, ya Allah kami mohon kepadamu sehat afiat dalam jasad kami. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah kami mohon kepadamu selalu bertambah ilmu, terutama ilmu bagaimana bisa mengkualitaskan ibadah kita, ilmu tentang agama kita, ilmu menyelamatkan kita dari siksa api neraka, ilmu yang akan membawa kita, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami ziyadatan fil ilmi, selalu bertambah ilmunya. Wa barakatan fil rizki, ya Allah kami mohon kepadamu keberkahan rezeki. Rezeki yang setiap hari Bapak Ibu cari, sedikit banyak tidak menjadi penentu apakah kita cukup atau tidak. Banyak orang yang rezekinya begitu berlimpah tapi selalu merasa kurang. Tapi banyak orang yang rezekinya pas-pasan tapi dia merasa cukup. Itulah letaknya keberkahan. Berkah itu kata ulama ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Atau minimal dawamul khair, kebaikannya senantiasa dawam istiqamah. Kemudian wa taubatan qablal maut, ya Allah kami mohon kepadamu taubat sebelum datang kematian. Wa rahmatan 'indal maut, ya Allah kami mohon kepadamu rahmatmu ketika kami bertemu dengan kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah kami mohon kepadamu ampunan ketika sesudah mati kami. Jadi ketika kita berada di alam kubur, hanya ampunan Allah yang kita harapkan supaya kita selamat daripada siksa kubur, siksa api neraka. Kemudian dilanjutkan para Bapak Ibu sekalian doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Nih Bapak Ibu, ini doanya luar biasa. Ya Allah, Engkau berkenan mempermudah proses kami ketika sakaratil maut. Ini adalah detik-detik di mana ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Israel. Kita minta kepada Allah, ya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan proses ketika ruh kami sedang menghadapi sakaratul maut. Yang kita lantunkan hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sering-sering membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wan najata minan nar, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami Allah ketika kami nanti dipertanggungjawabkan seluruh nilai amal ibadah kita. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berdoa supaya kita husnul khotimah. Di mana kata Rasulullah, "Au makhtim lana bil Islam." Ya Allah, tutuplah ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Wahtim lana bil iman, tutuplah kami ajal kami ya Allah dalam keadaan beriman. Kemudian wahtim lana bi husnul khatimah, tutuplah ajal kami Allah dengan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah Bapak Ibu sekalian? Husnul khatimah adalah orang yang mati di dalam agama Islam, di dalam agama Allah. Makanya ada satu teks doa lain, ya dal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan beragama Islam. Jadi target yang paling utama, target yang paling mahal yang harus kita kejar adalah, ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Auzubillah, kami berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai kami mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Jadi orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang mati dalam keadaan beragama Islam. Orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang mati dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang tahu bagaimana ketika dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, karena itu sering-seringlah berdoa. Di mana kata Allah, tawaffana ma'al abrar. Matikan saya ya Allah bersama orang-orang baik. Tawaffana ma'al abrar, ini adalah doa dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 193. Doa dari Al-Qur'an surah Ali Imran 193. Tawaffana ma'al abrar. Ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang baik. Wa tawaffani muslimi wa tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ini juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Walhiqni bis salihin. Ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Nah, doa-doa semacam ini harus kita minta setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kita juga mati dikumpulkan bersama orang-orang soleh, kita juga berteman sama orang-orang soleh yang semuanya akan mengajak kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi bahwa tidak ada orang yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Pertanyaan besarnya adalah, siapkah kita sudah mati? Kalau seandainya besok pagi atau hari esok kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel sudah datang ke rumah kita untuk menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Apa yang akan kita bawa? Bekal apa yang akan kita persembahkan? Oleh itu pada malam hari ini salah satu bekal yang kita berikan buat almarhumah Ibu Siti, mudah-mudahan doa kita ini menambah kebaikan-kebaikan, dosa-dosa almarhumah yang sedang berada di alam kubur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada bapak suaminya, satu hal yang harus dilakukan oleh suaminya ketika ingin almarhumah masuk surga. Masuk surga, kata Rasulullah, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja, kata Rasulullah, istri mana saja yang mati kemudian suaminya ridho, kata Rasulullah, dakhalatul jannah, maka almarhumah ini pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau artinya ketika almarhumah ingin masuk surga, kuncinya ada di suami. Suaminya harus ridho, suaminya harus ikhlas bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan menyusul. Yang kedua, doakan setiap saat. Doakan setiap saat. Minimal kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihata liridhaillah wala hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi almarhumah Ibu Siti bla bla bla. Ya. Karena Fatihah ini atau doa-doa ini akan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga nanti ketika kita dibangkitkan di yaumil qiyamah, dosa kita habis. Kemudian orang itu bertanya, ya Allah, kenapa dosa saya habis? Padahal saya di dunia sering sekali melakukan kemaksiatan, sering sekali melanggar perintah-Mu ya Allah. Tetapi kenapa ketika kami dibangkitkan, dosa kami habis? Kata Allah, bisababi du'ai waladika laka. Ini ada disebabkan doa anak kamu untukmu. Ya, doa anakmu untukmu. Kemudian yang ketiga buat Bapak Kantia, jika memang ada hutang piutang, baik urusan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang sholat, hutang puasa, maka tunaikanlah. Kalau dia belum pernah pergi haji, maka segera hajikanlah dia. Yang disebut dengan badal haji. Kenapa harus dibadal hajikan? Supaya almarhumah tercatat di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang sempurna rukun Islamnya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia sudah berhaji berarti dia sudah melakukan semua rangkaian rukun Islam. Dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian sampai melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka ketika ada rezekinya, kemudian juga ada hartanya yang ditinggalkan, maka hajikan dia. Supaya almarhumah di mata Allah sempurna rukun Islam. Di mana orang-orang yang sempurna inilah yang dimana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, jangan matikan saya kecuali saya sudah beragama Islam yang sempurna. Agama Islam yang sempurna adalah agama Islam yang sudah melakukan semua rangkaian rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika wafat, setelah Rasulullah pulang melaksanakan ibadah haji, Rasulullah haji di tahun 10 Hijriah, yaitu pada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, balik pulang dari melaksanakan ibadah haji. Bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rasulullah tutup mata. Ketika Rasulullah sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah, karena haji Nabi cuma satu kali, yaitu haji wada. Itu haji pertama Nabi dan itu haji terakhir Nabi. Allah turunkan ayat Al-Quran yang terakhir surah Al-Ma'idah, di mana kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini adalah sebuah deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, hari ini Muhammad aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Nikmat apa? Nikmat agama Islam sempurna.
Nikmat apa? Nikmat Al-Quran sempurna. Karena Al-Quran sempurna pada hari itu ayat terakhir diturunkan. Dan ditekankan oleh Allah di ujung ayat ini, waraditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Muhammad satu-satunya Islam agama. Jadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah raditu Islam madina, yaitu agama Islam. Maka beruntung sekali kita termasuk orang-orang yang beragama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua para bapak dan ibu yang hadir di majelis ini, di forum ini senantiasa diberikan orang-orang yang mati husnul khotimah. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi untuk almarhumah Ibu Ibu Siti Fatla Dewi binti Ridwan Datu Wakpati. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diterima seluruh nilai amal ibadahnya dan kuburnya dijadikan taman dari taman surga. Dan kita doakan juga buat Bapak Kanti suami almarhumah, kemudian juga buat anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dilindungi oleh Allah. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita niatkan senantiasa seluruh doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang sangat mulia, malam sangat baik, malam rajanya malam dari malam-malam satu pekan, dan tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi la tariqim mustaqim wa najjina minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna auladana bis salihin bi rahmatik arhamar rahimin. Wa khususan ila ruhi almarhumah Ibu Siti Fatla Dewi binti Ridwan Datu Wakpati, ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha, ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha, ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma aqtik riqabana wa riqabaha minan nar. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufaril niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada